Materi kita yang pertama itu sejarah KTKS Sejarah KTKS Umat PPKI 1 pada tahun 1977 muncul gagasan KTKS Umat sebagai arah KTKS di Indonesia masa kini. PPKI 2 1980 kembali ditegaskan gagasan KTKS Umat dari PPKI 1 agar lebih operasional. 3. PPKI 3 1984 pembinaan pembina KTKS Umat. PPKI 4 tahun 2004 masih berbicara tentang KTKS Umat. PPKI 2 menghasilkan rumusan KTKS Umat yang terdiri dari 6 hal pokok. 1. KTKS Umat atau KU diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman atau penghayatan iman antara anggota umat atau kelompok. 2. Dalam KTKS Umat kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita dan pengantara kita menanggapi sabda Allah. 3. Yang berKTKS adalah umat sendiri. Kristus menjadi pola hidup pribadi, juga pola kehidupan kelompok, baik di kelompok basis, sekolah maupun perguruan tinggi. KTKS Umat sering disebut KTKS dari umat, oleh umat, dan untuk umat. 4. KTKS yang menjemaat ini, pemimpin KTKS bertindak pertama sebagai pengarah dan pelancak atau fasilitator, membangkitkan gairah supaya para peserta berani berbicara, menetapkan suasana komunikatif. Yang kelima, KTKS Umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat, yang saling bersaksi tentang iman mereka. Diperlukan beberapa hal yang mendukung. 1. Sikap saling menghargai dan saling mendengarkan. 2. Suasana penuh keterbukaan. 6. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi iman dalam KTKS Umat adalah 1. Supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. 2. Kita bertobat kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. 3. Semakin sempurna beriman, berharap, mengamalkan cinta kasih, dan hidup Kristiani kita makin dikukuhkan. 4. Pola kita makin bersatu dalam Kristus, makin menjemaat, makin tegas mewujudkan tugas gereja setempat dan mengokohkan gereja semesta. 5. Sanggup memberi kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita di tengah masyarakat. Baik, bagi mahasiswa, untuk materi ini diharapkan untuk mencatat atau meringkas hal-hal yang penting. Lanjut, berdasarkan rumusan PKKI 2 tersebut, nampak beberapa aspek KTKS Umat yang harus diperhatikan. 1. Subjek KTKS umat atau peserta. 2. Berguru pada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan.
mempunyai peran umat penting dalam katekesi umat atau bukan sekedar tempelan belaka. Langkah ketiga, memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak. Langkah pertama dan langkah kedua bertujuan supaya kita menjadi lebih sadar akan panggilan kita sebagai orang beriman untuk bertindak memperbaiki keadaan katekesi umat selalu berujung pada aksi nyata. Bagian yang terakhir adalah keunggulan katekesi umat. Katekesi umat disebut katekesi dari umat, oleh umat, dan untuk umat, sehingga umat menjadi subjek katekesi. Dengan demikian memungkinkan semua umat berperan aktif. 2. Selalu berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil, sehingga memungkinkan umat menyadari bahwa Allah hadir dan berkarya dalam hidup penyerta mereka. Yang ketiga, umat aktif berkomunikasi, sehingga memungkinkan umat semakin menjadi komunio, semakin menjadi gereja. Yang keempat, peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata, sehingga menjadikan katekesi umat dan gereja menjadi sungguh kontekstual dan terbuka. Baik, inilah materi kita. Bagi mahasiswa yang meringkas materi tersebut diharapkan untuk belajar lagi sehingga bisa bermanfaat bagi masa depan. Oke, ini adalah materi kita. Kita tutup perkuliahan kita ini dengan doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan ke depan hadirat-Mu, karena Engkau telah membimbing kami dari awal hingga berakhir